Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini di sini aku bakal ngebahas soal asistensi kita kemarin yang nomor satu, yaitu tentang katrol ya. Nah, di sini soalnya cukup menarik teman-teman. Suatu katrol ditarik dengan gaya konstan 50 Newton ke arah atas. Jika katrol tersebut licin dan tak bermassa ya, jadi masanya di sini kita abaikan, lalu dikaitkan dengan massa 2 kilogram dan 4 kilogram, yaitu ini dan ini ya. Apakah kedua benda tersebut akan bergerak? Yaitu si ini dan ini. Apakah dia bakal gerak? Nah, jika iya, tentukanlah percepatan masing-masing benda. Jika tidak, maka tentukanlah gaya yang diberikan lantai terhadap benda. Oke. Nah, lalu pertanyaannya masih ada lagi. Lalu jika katrol ditarik dengan gaya 100 Newton, apakah keadaan akan tetap sama? Oke. Ini soalnya cukup menantang banget ya. Nah, sekarang gak apa-apa, kita coba bahas. Nah, pertama, apa yang kita lakukan? Kita bakal membuat seperti biasa diagram benda bebas dari sistem ini. Nah, pertama kita tinjau dulu katrolnya. Ketika kita meninjau katrol di sini, katrol kan dia ditarik ya dengan gaya ke atas, yaitu 50 Newton. Kemudian, kenapa katrol ini ketika kita tarik kan pasti akan terasa cukup berat kan gitu. Maksudnya ada tarikan gitu. Tarikan yang melawan gitu. Oleh siapa? Tentunya oleh tali. Ada dua ya, di sini dan di sini gitu. Akan ada tegangan tali yang kita katakanlah sama gitu tegangan talinya. Kenapa sama gitu? Karena ingat di sini katrol tersebut licin, ya licin. Jadi tegangan tali di sini dia akan diteruskan, ya akan diteruskan sampai ke sini. Jika dia nggak licin, maka itu udah masuk dinamika rotasi ya di bab kita selanjutnya insya Allah. Nah, untuk yang ini dia licin jadi diteruskan gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau di bendanya karena di sini udah selesai semua ya. Gaya-gayanya udah kita identifikasi semua. Nah, sekarang gantian kita lanjut di sini. Pertama ada benda satu ya yang masanya 2 kilogram, kemudian ada benda dua yang masanya 4 kilogram. Nah, kita tinjau dulu benda satu. Tentu saja ya benda satu dia punya berat W1. Kemudian dia kan ditarik ke atas ya, berarti ada tegangan tali. Oke. Nah, benda satu ini juga nempel dengan lantai kan, berarti ada gaya yang diberikan lantai terhadap benda yaitu si katakanlah N1 gitu ya. Nah, ini juga sama, dia punya berat ke bawah, kita bisa sebut dia sebagai W2, kemudian dia akan ditarik ke atas juga, kita sebut saja dengan T. Ingat ya, T ini sama T ini sama ya, tarikan bendanya sama. Kemudian gaya normalnya kita sebut juga sebagai N2. Nah, setelah udah dapat gini, berarti ya udah kita identifikasi aja, kita hitung aja gitu. Nah, pertama kita akan coba menghitung untuk katrol dulu. Ingat sigma Fy ya yang kita tinjau karena katrolnya hanya ada gaya pada arah sumbu Y aja gitu. Yaitu massa katrol dikali percepatan katrol. Nah, gaya apa yang bekerja pada sumbu Y? Kita katakanlah yang sini ya, yang ke atas positif ya, yaitu si F, yang ke bawah itu negatif, yaitu ada T dan T. T-nya ada dua ya. Berarti F dikurangi T, kurangi T. Sama dengan, nah massa katrol ingat di sini. Tak bermassa, massanya kita abaikan gitu. Jadi seolah-olah katrol ini hanya sebagai pelicin aja gitu, agar talinya ini diteruskan gitu loh. Ya kita mempermudah keadaan aja sih sebenarnya gitu di soal ini ya. Massa katrolnya kita anggap 0 gitu. Sehingga efeknya nanti 0 kali percepatan katrol yaitu 0 gitu ya. 0 berarti F sama dengan 2T ya. Di sini kan 0. Ini T dikurangi T, 2T. Nanti kita pindah ruas ke kanan gitu ya. F sama dengan 2T gitu. Nah, F-nya kita tahu teman-teman. F-nya berapa tadi? 50 Newton ya. Kita substitusi. Ini aku tukar tempat aja. Jadi 2T sama dengan F gitu ya. 2T sama dengan F. F-nya 50. Maka aku dapetin di sini T-nya adalah 25 Newton. Oke. Setelah di sini uh, kita dapat T-nya 25 Newton, kita sekarang tinjau di benda satu, teman-teman. Nah, ketika kita tinjau di benda satu ada hal yang menarik, ya. Kita tinjau dulu di sini sama sigma Fy sama dengan M1 dikali A1. Nah, karena bendanya terangkat, maka N1 sama dengan 0. Nah, dari mana kita bisa tahu benda itu terangkat? Oke, di sini tegangan talinya adalah 25 Newton. Berat benda di sini berapa berat benda? Berat benda itu kan di sini kalau masanya 2 kg berarti beratnya adalah 20 Newton. Oke, beratnya 20 Newton, berarti ke bawah sini itu 20. Tapi dia ditarik 25. Maka efeknya apa? Dia bakal keangkat dengan sisa 5 Newton. Ya kan? Aku ulangi ya, dia punya berat ke bawah 20, ditarik 25.
maka dia bakal keangkat. Sehingga ketika dia terangkat, kan nggak nempel lagi kan sama lantai kan. Berarti lantai tidak memberikan gaya apapun terhadap benda ini. Maka gaya normalnya ini 0. N1-nya 0 gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya T ditambah N dikurangi W. Tapi kan N-nya 0 ya. Jadi kita tulis saja T dikurangi W. Sama dengan M1, yaitu massa benda ini dikali A1. Percepatan si benda ini. Ya, balok yang lebih ringan ini. Nah, T-nya di sini 25 Newton tadi dikurangi beratnya 20 Newton ya. Masanya 2 kg. Ini A-nya yang mau kita cari. Ingat soalnya tadi. Apakah benda akan bergerak jika ia tentukan percepatan? Oke, karena kita udah tahu dia bergerak, benda satu bergerak, maka kita cari percepatannya berapa? Yaitu ini kan 25 kurangi 20, 5 ya. 5 dibagi 2. 2,5 gitu ya. Jadi percepatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Berarti kesimpulannya apa? Benda satu terangkat dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang gimana untuk benda 2, teman-teman? Kita tinjau ya sigma FI sama dengan M2 kali A2. Tapi kita tinjau dulu sebelumnya. Sama kayak tadi ya. Ingat, dia ditarik dengan gaya 25 Newton. Tapi beratnya berapa di sini? Kalau masanya 4 kg, maka berat itu kan Mg ya. Maka beratnya adalah 40 kg. Jadi di sini ditarik 25, 40 ke bawah. Ya, 25 ke atas, 40 ke bawah. Maka masih sisa berapa tuh? 15 Newton ke bawah. Berarti si benda 2 ini dia belum terangkat ya. Si benda 2 ini belum terangkat. Dia masih di lantai. Akibatnya dia akan punya gaya normal N2 karena dia belum terangkat. Oke. Nah, kita tulis di sini apa aja gaya yang bekerja? W2 ya. Kita katakanlah yang besar ya. Di sini yang ke bawah itu kita anggap positif W2 sesuai apa namanya? Besarnya W2 dikurangi T dikurangi N2 gitu ya. Sama dengan M2 dikali A2. Oke gitu ya. Dan sebenarnya penulisan ini tuh fleksibel aja teman-teman ya. Kita fleksibel tapi tetap konsisten gitu ya. Kalau kayak gini kan kita tadi ini sebenarnya kan kita pakai pemahaman yang ke atas positif, yang ke bawah negatif gitu ya. Tapi sebenarnya boleh juga gitu mengikuti arah gerak benda gitu ya. Yang ke atas kita anggap positif gitu ya. Maksudnya bukan yang ke atas itu yang nilainya lebih besar gitu ya. Si T ini kita anggap positif ya. Yang W ini kita anggap negatif ke bawah gitu karena nilainya lebih kecil. Itu juga boleh kayak yang ini gitu ya. Jadi yang mana aja, yang penting fleksibel ya, kita fleksibel aja, yang penting tetap konsisten gitu ya. Di sini aku gunain yang ini gitu ya. Maka di sini kita identifikasi, kita tulis aja beratnya itu 40 Newton, T-nya 15 Newton, N2-nya mau kita cari. Kenapa kita cari R2? Ingat, apakah benda bergerak jika ia tentukan percepatan? Jika tidak, tentukan gaya yang diberikan lantai terhadap benda ya. Diberikan lantai terhadap benda berarti gaya apa? Gaya normal. Ya, itu yang kita cari N2-nya gitu. Maka di sini 40 kurang 15 tuh berapa ya? Ya sekitar berarti 25 lah ya. 25 4 kg. Percepatannya berapa? 0 karena dia nggak gerak ya. Karena dia nggak gerak berarti percepatannya 0 gitu. Maka N2-nya adalah 25 Newton gitu. Ya, jadi kesimpulannya benda satu, dia apa benda satu? Benda satu dia terangkat dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Benda dua diam dengan gaya lantai terhadap benda itu 25 Newton. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Lalu jika katrol tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton, apakah keadaan akan tetap sama? Tadi kan 50 Newton ya. Sekarang 100. Oke, aku bakal gambarin lagi di sini ya. Ini 50 tadi, gimana kalau 100? Jika katrol ditarik dengan gaya 100, apakah keadaan akan tetap sama? Nah, kita tinjau di sini ya. Untuk katrol, tadi sesuai perhitungan tadi ya, mirip persis. Kita dapat kesimpulan kan tadi, bahwasanya 2T sama dengan F. Ya kan? Ini kan 0 ya, karena massa katrol kita abaikan gitu. Sesuai perhitungan di slide sebelumnya. Nah, sama kayak tadi. Cuman bedanya F-nya ini kita inputkan 100 Newton. Ya. Berarti 2T sama dengan 100 Newton. T-nya berapa? T-nya 50 Newton. Nah, sekarang tegangan talinya 50 Newton. Yang menarik di sini, benda satu akan tertarik ke atas. Karena dengan gaya 50 Newton pun dia sudah tertarik. Ingat yang tadi ya. Pas dia ditarik dengan 50 Newton, dia kan ini udah keangkat kan ke atas.
Ya kan? Apalagi ketika gayanya 100 Newton, dia pasti keangkat juga dong. Gitu kan ya. Tegangan talinya 50. Di sini 20 beratnya. Berarti kan keangkat 30 lebih gede gitu ya. Gitu. Nah, yang menarik juga di sini adalah benda dua. Benda dua pun akan ikut tertarik. Karena gaya berat benda dua itu sebesar 40 Newton. Ingat ya, beratnya, masanya kan 4 kilogram. Berarti beratnya 40. Beratnya 40. Dia ditarik ke atas berapa tegangan talinya tadi? 50. Ya, ke atas 50, ke bawah 40. Berarti akan naik ke atas. Karena ke atasnya lebih gede. Kalau tadi beda. Tadi kan 25 yang ke atas. Ya, ketika F-nya 50. Nah, jadi ya kita bisa simpulkan sehingga tegangan tali 50 Newton mampu mengangkat benda dua. Keadaannya berbeda. Karena benda dua tertarik gitu ya teman-teman ya. Oke, ini pembahasan yang nomor 1 kita. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya.